Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Arum Indra, NPM 2108260239, akan menjelaskan mengenai ektoparasit sebagai upaya perbaikan penilaian di blok dermatovenerologi. Baik, saya akan mulai dengan definisi ektoparasit. Ektoparasit ini merupakan sebagai suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh hewan-hewan. Nah, diantaranya itu bisa terjadi diagnosis skabies, pediculosis, sama cutaneous leprosy. Untuk skabies ini etiologinya berasal dari Sarcoptes scabies varians homini. Dengan faktor risiko, biasanya pasien tinggal di tempat berkelompok dan higienitas yang kurang, pruritus yang nokturnal. Untuk tipe ruamnya bisa kita ketahui dia khas berupa papul atau pustula vesicle pada sela jari yang berbentuk seperti terowongan. Untuk tanda gejalanya tuh biasanya pasien mengeluhkan gatal di malam hari, serta untuk pemeriksaan penunjangnya browing test hasilnya tuh biru. Untuk tata laksananya, pemberian permethrin cream dengan 5%, lalu sulfur precipitatum 5-10%, emulsi benzoat 10-20%, serta gamexan 1%. Untuk pemberian permethrin pada skabies ini diberikan selama 8-10 jam terlebih dahulu, lalu dibilas. Itu pemberiannya pada malam hari. Untuk edukasinya kepada pasien kita beritahu higienitasnya, lalu cuci semua pakaian yang terkena atau rendam pakaian yang diderita pasien, lalu obati seluruh keluarga atau sekelompok yang tinggal di lingkungan tersebut. Untuk pediculosis ini dia tuh ada dua tipe, ada yang di kepala dan ada yang di pubis. Untuk faktor risikonya sama seperti skabies, yaitu hygiene, terus tinggal berkelompok, lalu gatal pada setiap saat. Bedanya pada skabies tuh cuman gatal pada malam hari, tapi kalau pediculosis tuh gatal setiap saat. Lalu jenis ruamnya itu biasanya abu-abu mengkilap dengan makula salurei atau sky blue spot, yaitu papul-papul nekrosis akibat tancapan kuku oleh parasit atau kutu. Lalu biasanya dijumpai black dot atau bercak pada pakaiannya. Untuk tata laksananya sama, cuman beda dosisnya. Untuk permetrinnya kita kasih 1%, melatonin 0,5% selama semalaman, lalu antibiotik dengan gamexan. Untuk edukasinya juga sama, jaga higienitasnya, obati seluruh keluarga. Terus jika harus bisa, kita harus mengisolasi diri agar tidak menularkan ke orang sekitarnya. Lalu ada jenis ektoparasit cutaneous larva migran. Biasanya itu etiologinya karena parasit Ancylostoma brasiliensis atau caninum. Faktor risikonya biasanya pasien ini kontak dengan tanah atau kontak dengan binatang lalu dia mengeluhkan gatalnya itu juga pada malam hari. Ruam yang kita jumpai pada pasien cutaneous larva migran ini dijumpai serpiginosa yang berkelok-kelok dan tandanya tuh khas. Untuk tata laksananya kita kasih antibiotik albendazole 3%, bisa juga 400 mg atau tiabendazole 50 mg. Untuk edukasinya juga sama, higienitasnya dijaga, pakai alas kaki dan jangan terkontaminasi dengan tanah. Biasanya ruamnya ini sembuh dalam waktu 2-3 minggu. Dia biasanya self-limited disease, maksud saya. Tapi kalau misalnya selama 2-3 minggu tidak hilang, maka kita lakukan observasi lebih lanjut. Untuk gambarannya, ini adalah gambaran dari skabies yang khas, dia tuh membentuk terowongan di ruam-ruamnya. Lalu untuk pediculosis biasanya tuh dia di rambut-rambut, bisa di rambut capitis atau di rambut pubis. Khasnya tuh warna biru. Untuk cutaneous larva migran juga ruamnya khas, dia tuh berkelok-kelok seperti ada cacing di dalamnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.